Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Paradila dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya akan memaparkan teori belajar behavioristik untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pelajaran. Dosen pengampu Dr. Endang Sribudi Herawati, SEMPD. Yang pertama ada teori dari Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, ketika individu berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menggambarkan pemikiran Piaget, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang akan membuat sesuatu yang baru. Guru harus memberikan tugas sesuai dengan tahapan perkembangannya anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Teori dari Van Gieserveld yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Selanjutnya ada teori dari Jerome Bruner, adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Ia menandai perkembangannya kognitif manusia sebagai berikut. 1. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. 2. Meningkatkan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlakukan bagi perkembangan kognitifnya. Yang kelima, di sini ada bahasa. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia untuk memahami konsep-konsep yang diperlukan. Bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain. Selanjutnya yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk membukakan beberapa alternatif secara simultan. Memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Berikutnya ada teori dari David Ausubel. Teori yang belajar yang ada selama ini masih banyak yang menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar demikian tidak banyak bermakna bagi siswa, seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilisasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Demikian juga pengetahuan yang lebih umum dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik konkret. Selanjutnya, menurut John Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan yang memposisikan manusia sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.
Yang terakhir ada teori dari Lev-Vygotsky. Teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal interaksi dengan lingkungan sosial. Intropersonal, internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Kegunaan alat untuk berpikir adalah satu, membantu memecahkan masalah. Alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan masalahnya, memudahkan dalam melakukan tindakan. Vygotsky berpendapat bahwa alat berpikirlah yang mampu membuat seseorang mampu memiliki tindakan atau perbuatan yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai sebuah tujuan. Yang berikutnya, memperluas kemampuan melalui alat berpikir. Setiap individu mampu memperluas wawasan berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens menggunakan alat berpikirnya dan dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.